Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrina Alfi dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan saya melakukan praktikum ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, menentukan daya hantar listrik berbagai larutan dan hubungan antara banyaknya gelembung air yang muncul dengan daya hantar listrik larutan. Alat-alat yang digunakan ada batu baterai 2 buah, kabel listrik 3 buah, paku 2 buah, bohlam kecil 1 buah. Fungsi dan kegunaan batu baterai: fungsinya sebagai sumber listrik. Kegunaannya untuk menyimpan energi listrik sebagai penyuplai daya atau energi listrik. Fungsi kabel sebagai penghantar listrik. Kegunaannya untuk menghubungkan sumber listrik dari baterai. Fungsi paku sebagai elektroda. Kegunaannya untuk mengalirkan arus listrik dan elektron yang menimbulkan gejala hantaran listrik berupa adanya gelembung gas. Fungsi bohlam sebagai penentuan percobaan. Kegunaannya untuk menentukan larutan elektrolit atau non-elektrolit. Bahan-bahan yang digunakan ada larutan garam, larutan teh, larutan jeruk, larutan cuka, dan larutan gula. Fungsi dari bahan-bahan ini sebagai bahan penguji. Kegunaannya untuk pengujian percobaan ini. Materi yang terkait yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik. Kemampuan ini disebabkan karena di dalam air zat elektrolit yang terlarut terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Larutan elektrolit terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Disebut elektrolit kuat karena zat elektrolit yang terlarut terurai seluruhnya membentuk ion-ion secara kualitatif. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nyala lampu yang terang. Meskipun demikian, ada juga larutan elektrolit lemah. Ini terjadi karena zat yang terlarut berupa ion-ion yang terionisasi sebagian. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan jenis larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan ion-ion.
Hasil dari praktikum ini, pada larutan garam, lampu dapat menyala terang dan banyak gelembung gas pada permukaan elektroda. Jadi, larutan garam termasuk jenis larutan elektrolit kuat. Larutan teh, cuka, dan jeruk tidak dapat menyalakan lampu, tetapi terdapat sedikit gelembung gas pada permukaan elektroda. Jadi, larutan teh, cuka, dan jeruk termasuk jenis larutan elektrolit lemah. Dan yang terakhir, larutan gula. Larutan gula tidak dapat menyalakan lampu dan tidak terdapat gelembung gas pada permukaan elektroda. Jadi, larutan gula ini termasuk jenis larutan non-elektrolit. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu pada larutan elektrolit kuat timbul banyak gelembung gas disertai menyalanya bohlam akibat zat yang terlarut berupa ion-ion yang terionisasi sempurna dan bergerak bebas sehingga mampu mengalirkan arus listrik. Pada larutan elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas disertai tidak menyalanya bohlam akibat zat yang terlarut berupa ion-ion yang terionisasi sebagian sehingga tidak cukup kuat untuk mengalirkan arus listrik yang diperlukan untuk menyalakan bohlam. Sementara pada larutan non-elektrolit tidak terdapat gelembung gas dan bohlam tidak menyala akibat zat yang terlarut tidak berupa ion. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.